Selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Mari kita awali doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 183, bait pertama, keempat, dan kelima. Dulu ku mencari hanya kurnia, tapi sekarang beroleh yang memberikannya. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pagi ini kami boleh mengawali hidup kami dengan terlebih dahulu bersekutu bersama dengan Tuhan. Walaupun kami berpencar, kami bersekutu di rumah masing-masing, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kami di dalam persekutuan doa ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan sabda-Mu untuk tuntunan kehidupan kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan secara tepat dan dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan berbicara tentang prioritas. Prioritas itu adalah sesuatu yang lebih kita utamakan daripada yang lain. Kita bisa memprioritaskan seseorang, kita bisa memprioritaskan sesuatu. Nah, selama ini siapa yang kita prioritaskan? Selama ini mana yang lebih saudara prioritaskan? Kuat iman atau sehat badan?
Kita seringkali kalau berjumpa dengan orang lain, kita berkata nomor satu sehat, pokoknya sehat. Nah, bagaimana dengan iman kita? Saudara, pagi hari, apa yang terlebih dahulu saudara ambil? Alkitabkah atau HP? Loh, Alkitabnya kan ada di HP, Bu Yuli. Mungkin saudara berkata seperti itu. Oke, tetapi ketika saudara membuka HP ini, mana yang lebih dahulu Anda cari? Betulkah Anda cari Alkitab atau WA? Saya dari pengalaman saya seringkali begitu buka HP WA. Begitu ada WA kepingin baca. Nah, berarti firman Tuhannya kita singkirkan. Nah, saudara, betulkah kita mendahulukan firman Tuhan di dalam hari-hari hidup kita? Selama ini juga mana yang lebih kita prioritaskan? Kehendak Tuhan yang kita lakukan atau segala sesuatu yang menyukakan hatiku, itulah yang aku lakukan. Saudara, di gereja mana yang lebih saudara utamakan? Sibuk melayani Tuhan, mengikuti segala kegiatan gereja, atau terlebih dahulu berdiam diri mendengarkan sabda Tuhan? Saudara, mana yang lebih saudara utamakan? Mencari uang, mencari berkatnya, atau kita terlebih dahulu mencari Sang pemberi berkat itu? Nah, saudara-saudara, Lukas di dalam pasal 10 mengisahkan tentang Yesus dan murid-muridnya yang pada waktu itu bertamu di rumah Marta dan Maria yang adalah sahabat Yesus. Saudara, ketika saudara kedatangan tamu, saudara mungkin ribut untuk menyiapkan minuman. Tetapi ketika yang datang itu adalah sahabat, mana yang saudara utamakan? Menyiapkan makanan minuman atau berbincang-bincang? Nah, saudara, ketika Yesus bertamu di rumah sahabatnya itu, ternyata Marta segera sibuk menyediakan aneka macam hidangan buat menjamu Yesus dan murid-muridnya. Sedangkan Maria terus duduk dekat kaki Yesus. Maria siap mendengarkan apa yang Yesus mau katakan. Maria ingin tahu apa yang Yesus mau aku perbuat. Nah, saudara, melihat sikap Maria, maka Marta langsung ngomel. Bahkan secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Kenapa Yesus kok membiarkan Maria yang sama sekali tidak peduli dengan dirinya yang sangat sibuk itu? Nah, harapan Marta, Yesus menegur Maria yang tidak mau membantu Marta. Alih-alih menegur Maria, Yesus malah memuji sikap Maria dan menegur Marta. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu saja yang perlu. Dan itu ternyata sudah dipilih oleh Maria. Itu yang menjadi prioritas Maria ketika sahabatnya datang. Sedangkan Marta, memang tidak salah bila Marta itu hendak menjamu. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata ia terlalu khawatir dalam banyak hal. Apa yang dikhawatirkan oleh Marta? Mungkin Marta khawatir kalau dia dinilai sebagai tuan rumah yang kurang baik. Itulah sebabnya, dia segera menyediakan bukan hanya minuman, tetapi juga aneka macam makanan mungkin, dan dalam jumlah yang banyak. Nah, bagi Marta, makanan, minuman,
hidangan itulah prioritas bagi dia. Saudara, tidak jarang kita bersikap seperti Marta. Di gereja, pokoknya aku aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi lupa kita belajar seperti Maria, sejenak untuk duduk mendengarkan akan sabda Tuhan. Seringkali saya perhatikan ketika ada kegiatan, ada keramaian di gereja, maka yang aktif sibuk, dan ketika firman Tuhan diberitakan mereka tetap sibuk ramai di luar gedung gereja, tidak mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Di sini Tuhan Yesus mau bahwa kita ini mendengarkan sabdanya, bersekutu dengan dia menjadi prioritas di dalam hidup kita. Saudara, saya membaca di dalam buku Food for Your Spiritual Life, ada kisah tentang Ibu Sunarti yang tinggal di Masaran, Sragen, tetapi ibadahnya di Solo. Nah, Ibu Sunarti ini bertekad untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Setiap hari Rabu dan Sabtu dari jam 4 pagi dia sudah harus berangkat mencari bis agar bisa ikut doa pagi dari Masaran, Sragen ke gereja di Solo. Sering uangnya itu tidak cukup untuk naik bis pulang pergi. Namun bagaimanapun juga ia tetap berusaha untuk bisa hadir dalam persekutuan doa pagi. Apalagi kebaktian minggu. Nah, pada suatu hari Minggu di tanggal 15 Januari 2006, dia mau ke rumah temannya untuk memberitahu bahwa hari itu dia harus membantu rewang tetangganya. Nah, pada waktu dia naik sepeda ke rumah temannya, ternyata dia terjatuh di sebuah jembatan. Dan begitu dia jatuh mau bangun, sama sekali tidak bisa bergerak. Dia merasakan bahwa tubuhnya ini sudah tidak ada tulangnya sama sekali. Dia lumpuh. Saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa sekalipun kita ini hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun kita mengutamakan firman Tuhan, tetapi selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak lepas dari masalah. Kita pasti juga pernah tetap mengalami susah dan derita. Namun bagi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan, di dalam kesulitan, sesulit apapun juga, selalu saja ada tangan Tuhan yang memberi pertolongan. Nah, seperti pertolongan Tuhan untuk Ibu Sunarti. Memang dia terjatuh dan tidak bisa bangun. Dan ternyata Tuhan menolong. Selama dia terkapar di tengah jembatan itu, ternyata tidak ada bis yang lewat. Padahal biasanya, jembatan itu dilewati bis-bis besar, ya, dari Masaran ke Solo itu, bis lewat berturut-turut. Tapi selama Bu Sunarti masih ada di jembatan itu, tidak ada bis yang lewat. Nah, kemudian dia berteriak-teriak minta tolong. Ternyata ada orang yang mendengar ia minta tolong. Seorang pria dengan istrinya turun dari sepeda motornya. Dia berusaha untuk menolong mengangkat Ibu Sunarti, tidak kuat. 2 orang itu mengangkat Ibu Sunarti tidak kuat, begitu beratnya. Dan orang itu berkata, ibu pasti terkena stroke. Oleh sebab itu Ibu Sunarti itu hanya ditarik, digeser, digeret ke pinggir jalan. Setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Nah, untung anaknya bisa diberitahu dan kemudian datang untuk menolong. Nah, Ibu Sunarti dibawa ke dokter dan dokter itu berkata ibu kena serangan stroke
dan kemudian diberi obat. Ketika Ibu Sunarti bertanya berapa dokter biayanya, dokter itu berkata tidak ada biayanya, gratis. Padahal dokter itu dikenal tidak punya belas kasihan. Kepada orang miskin sekalipun dia tetap meminta bayaran. Tetapi hari itu untuk Ibu Sunarti ternyata dia memberikan gratis pemeriksaan maupun obat. Nah, bukankah itu pertolongan Tuhan? Dan ternyata saudara kita tahu, kalau orang stroke biasanya pastilah berbulan-bulan begitu ya, mungkin sampai bertahun-tahun gak sembuh. Tapi ternyata Ibu Sunarti hanya dalam 3 hari Ibu Sunarti bisa sembuh total. Saudara, sembuh total dan bisa kembali beraktivitas. Ketika keponakan Ibu Sunarti melihat Ibu Sunarti, apa yang dikatakan? Loh, masih hidup toh? Kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena biasanya orang yang jatuh di jembatan itu selalu mati. Tidak ada yang bisa tertolong dan hidup. Karena ada rumor bahwa di situ ada jimat yang ditanam untuk pesugihan pemilik dealer dekat jembatan itu. Nah, mungkinkah ketika Ibu Sunarti jatuh juga kena efek dari jimat itu sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak? Tetapi kuasa Tuhan melebihi kuasa jimat itu. 3 hari sembuh total. Saudara, itulah berkat Ibu Sunarti yang memprioritaskan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mempergumulkannya, memahaminya, memang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Agar kita tahu bahwa kehendak Tuhan walaupun sulit dimengerti, walaupun kehendak Tuhan itu sulit untuk kita lakukan, tetapi kita bisa meyakini bahwa kehendak Tuhan itu pasti lebih benar, lebih baik dan tepat bagi kita dibandingkan dengan hasrat diri kita sendiri. Saudara, dengan mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, maka motivasi pelayanan kita pun tepat. Sehingga kita bukan asal ikut-ikutan di dalam kegiatan di gereja. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini saya yakin tidak sedikit anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan. Apalagi dengan ibadah online. Ada yang di dalam 1 hari Minggu itu, wow, kita bisa ibadah GKI Gatot Subroto Purwokerto, ibadah dari YKP, ibadah dari gereja-gereja GKI yang lainnya. Saudara, walaupun kita banyak mendengarkan firman Tuhan, ternyata ada juga yang masih mendapatkan masalah, baik untuk kesehatan, baik masalah keuangan. Katanya banyak yang kekurangan vitamin D, yaitu duit, ya, bukan vitamin D dari panas matahari, ya. Kemudian mungkin juga masalah keharmonisan dalam keluarga karena masing-masing merasa jenuh, jadi gampang marah, gampang emosi. Namun saudara percayalah, firman Tuhan yang saudara fahami pasti akan menguatkan iman saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah mendengarkan sabda Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Maka sesuai dengan janji Tuhan yang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, yang terlebih dahulu mencari Allah dan sabdanya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita prioritaskan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan bahwa Tuhan mau satu saja yang perlu. Tuhan mau ada satu yang kami prioritaskan dalam hidup kami, yaitu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, memahami dengan sungguh-sungguh dan melakukan di dalam kehidupan kami. Disitulah kami akan merasakan ada damai yang luar biasa dalam hidup kami, walaupun kami masih berada di dalam pandemi COVID-19, walaupun kami menghadapi aneka macam masalah dalam hidup ini. Namun ketika kami sungguh-sungguh setiap hari kami mengawali hidup kami dengan bersekutu dengan Tuhan, maka ada damai yang menguasai hidup kami, dan selalu saja ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kami. Tuhan, pada saat ini kami teringat bagi banyak orang di dalam penderitaan mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka sungguh berseru, berserah, berpasrah, tetapi juga berupaya, dan Tuhan akan memberkati upaya mereka sehingga sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Dan terutama ya Tuhan, di dalam penderitaan kami teringat Pendeta Theophany yang masih berada di rumah sakit. Tuhan tolong, kami bersyukur kalau ada perkembangan yang lebih baik, dan kami percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong Pendeta Theophany, memberikan keajaiban, memberikan kesembuhan kepadanya. Kami juga mendoakan bagi anak-anak-Mu yang juga menderita sakit. Tuhan mengasihani mereka, Tuhan juga memberkati obat-obat yang diminumnya. Tuhan akan menolong dan memberikan kesembuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi anggota keluarga yang mendampinginya. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dan terutama kami mohon ketika kami masih diperkenankan Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, biarlah Tuhan akan menolong kami di dalam kami memelihara iman, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami tetap mendoakan usaha pemerintah mengatasi pandemi ini. Tuhan, kalau hari ini adalah hari libur, banyak orang yang bepergian, tetapi biarlah masyarakat di Indonesia ini di berbagai tempat selalu mengingat akan protokol kesehatan, boleh melakukannya, dan sungguh-sungguh menyadari bahwa setiap orang harus menjaga diri dan menjaga orang lain, supaya negeri ini sungguh-sungguh tidak lama lagi bebas dari pandemi ini. Kami semua boleh hidup sehat, dan Tuhan juga menolong upaya untuk pembuatan vaksin. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka yang bekerja. Para dokter, para medis yang masih terus menolong pasien-pasien penderita COVID-19, Tuhan juga akan pelihara mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan beri kesehatan bagi mereka, beri hikmat supaya dapat terus menolong, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam berkat, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 197, bait yang pertama dan ketiga. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka cita
penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Tapi ku sungguh tahu, jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Selamat berkarya, saudara-saudara. Prioritaskan Tuhan. Prioritaskan sabdanya di dalam kehidupan saudara. Maka damai sejahtera Tuhan akan terus melingkupi kita semua. Tuhan memberkati.